pemulihan stigma COVID-19 oleh pemerintah kepada Gang Demak itu harus segera dilaksanakan. Kenapa? Karena masyarakat di sana perlu hidup, di masyarakat di sana perlu merasakan segala sesuatu. Pemerintah Kota Pematang Siantar dan gugus tugas belum mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Gang Demak bebas dari COVID-19 yang berdampak kepada banyaknya warga yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Selain Ibu Sutiem yang hari ini sudah muncul di tengah-tengah kita, puluhan pedagang keliling di Gang Demak juga mengalami hal sama. Sekitar 20 warga bergantung hidup dari usaha berdagang. Terkena stigma karena masyarakat tidak lagi mau membeli hasil jualan mereka. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah dan tim gugus, mereka terdiam dan tidak bisa berubah apa-apa. Ada pedagang-pedagang lain yang berdampak. Sejauh ini mereka mengatakan bahwa ini sangat menakuti warga. Apa upayanya? Untuk lebih jelas kita akan langsung tersambung dengan Ibu Tommy dan Ibu Sutiem. Bila perlu kasih aja Tom langsung sama Ibu Sutiem semuanya headsetnya supaya bisa lebih nyaman. Terima kasih kepada Tommy. Nah, pakai aja langsung ya. Langsung aja Ibu ngomong ya. Nah, oke. Larikan kameranya ke Ibu Sutiem, Tom. Oke. Halo Ibu Sutiem. Halo. Dengan Ebong Bu Sutiem. Apa kabar Bu? Ya baik, sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Nah, kita bercerita-cerita dulu sebentar Bu ya, bercerita-cerita. Bu, sudah berapa tahun sih Ibu jadi pedagang pecel keliling? Dari mulai tahun 93. 93 ke sekarang hampir 27 tahun ya Bu ya? Iya, iya. 27 tahun Ibu berdagang keliling tanpa ada masalah dan saya dengar dagangan Ibu sangat laku loh Bu. Iya, tanya orang BDB kalau Ibu Sutiem, Ibu Fitri saya. Ibu Mak Fitri ya. Kalau di BDB ya. Oh, saya panggil Mak Fitri aja lah ya, Mak Fitri biar penggemar Ibu juga bisa mendengarnya. Mak Fitri, saya dengar, saya pernah investigasi ternyata katanya pecel Mak Fitri ini enak sekali dan banyak pelanggannya, banyak pelangganan lah. Waduh. Tanya Pak Brimob Edi. Pak Brimob Edi langganan saya itu. Langganan Kak Ibu ya, semoga Ibu Pak Brimob juga nonton. Sampai saya di Adam Malik ditelepon sama Pak Brimob. Oh. Dia sangat terkejut sekali saya sakit itu. Oke. Kemudian Bu, apakah Bapak Fitri bekerja juga atau hanya Ibu yang bekerja? Sama kami Pak, dari mulai muda kami, dia yang bawa becaknya, saya yang juali. Oh berdua Bu ya? Iya berdua. Berdua. Oke Bu, saya mau nanya lebih lanjut Bu. Ibu kan tahu kabar tentang corona ini dari televisi dan dari orang-orang mungkin Bu ya? Tentang informasi tentang COVID yang pertama kali melanda negara Cina, baru berkembang ke negara-negara Eropa, dan terakhir di negara Indonesia di bulan 3. Apakah Ibu pernah menyadari bahwa Ibu yang pertama kali kena di Kota Pematang Siantar ini Bu? Pernah nggak terbayang? Kayaknya heboh kali saya ini. Yang lain-lainnya nggak hebohnya Pak. Iya, itu di Mariat itu positif 15 orang nggak heboh. Gitu Awas, Bu ya. di sini hebohnya setengah mati. Oke Bu, saya mau tanya, setelah Ibu dibilang terkena corona, bagaimana perasaan Ibu? Gimana Pak? Ketika Ibu dikatakan positif corona oleh SWIP, perasaan yang Ibu alami pada saat itu gimana Bu? Saya biasa aja, saya nggak merasa kena corona Pak. Karena saya dalam keadaan sehat saya di sana. Sehat Bu ya? Iya, nggak ada saya apa-apa. Setelah saya diperiksa pun nggak ada. Panas saya pun nggak ada. Tensi saya bagus. Bisa tanya apa? Ada mali? Saya nggak ada sesak. Jadi menurut Ibu terkena corona atau tidak? Kalau menurut saya Pak, saya enggak. Tapi menurut orang itu saya tidak tahu lah Pak. Soalnya saya cuma sakit demam aja. Demam, mungkin kecapean. Biasanya itu Bu ya pedagang. Iyalah Pak, saya pagi sore. Pagi saya ngerjain jualan anak saya. Nah benar. Setelah anak saya pergi jualan, anak saya pulang, saya ngerjain jualan saya. Mungkin keletihan Bu, udah tuh usia juga Bu kali Bu ya. Iya. Jadi mungkin gampang kena demam. Oke, iya, Bu. saya pun lagian Pak kalau jualan sore lawan hujan Pak. Saya sering kena hujan. Oh gitu juga pula ya cuaca Siantar ini kalau sore. Udah sore hujan Pak. Iya.
Mungkin saya entah kena hujan itulah, entah kemana, badan saya sakit semua, Pak. Oke, menurut data yang kami peroleh, ketika Ibu pertama kali kena demam itu dirawat di rumah sakit Tiara, Bu ya? Enggak, saya di rumah dulu, Pak. Iya, di rumah, habis itu dibawa ke yang bawa ke rumah sakit Tiara siapa, Bu? Saya gini, saya kan minta diinfus di rumah. Datang mantri terdekat kami ini Pak, kampung kami, bilang gini, kalau ibu di infus di rumah, nanti siapa yang ngurusin ibu? Katanya siapa yang jaga, katanya. Iya, terus Bu. Jadi saya kan Pak mempunyai BPJS. BPJS, betul. Jadi saya pikir-pikir, kita kan punya BPJS, untuk apa BPJS kita bayar kalau nggak kita pakai, bilang gitu. Nah, terus Bu? Jadi, ayolah aku bawa aja lah ke Tiara. Biar sana diobatin. Saya bilang gitu, Pak. Sampai di Tiara, apa yang dilakukan mereka, Bu? Dibawa saya ke Tiara, Pak. Pikir saya nih, Pak. Gak ada lah pikiran saya mau dirujuk gitu. Pikiran saya kalau sakit demam aja, ya diobatin, baik pulang. Rupanya baru 1 malam saya di sana, Pak. Dirujuk saya ke Medan. Waduh. Tanpa saya ada pemberitahuan. Mau. Tanpa ada pemberitahuan itu, Bu. Ibu dirujuk sebelumnya. Enggak, jadi, iya. Ini ibu pasti ke Medan. Lo ngapain saya ke Medan? Tak bilang. Saya nggak mau lah dibawa ke Medan. Saya pulang aja lah. Tak bilang gitu. Nggak mau saya rujuk ke Medan. Saya bilang gitu. Nah, terus apa kata mereka? Dia bilang gini, enggak. Ibu nggak bisa masih bawa ke Medan. Datang suami saya. Iya, kalau nggak bisa pulang. Pulang aja, nggak mau aku pulang, aku bilang. Enggak, di bawah sudah banyak orang. Itulah Pak Bu Lurah. Rame lah di bawah. Udah rame di rumah sakit Tiara itu, Bu? Saya di tingkat 4, Pak. Oh, pokoknya ketika ibu mau dibawa ke Medan, orang di bawah itu sudah rame gitu, Bu ya? Iya, nengokin saya. Jadi kalau nggak bisa, ya saya udahlah. Dibawa aja lah saya, Pak, jam 11 malam. Jam 11 malam ibu dibawa ke rumah sakit. Hujan deras sekali, Pak. Aduh. 1:30 saya sampai Medan. Nah, sampai di Medan apa yang ibu alami? Coba bisa cerita, Bu. Bisa cerita sampai di Medan, ibu cerita dulu lah. Sepuasnya ibu cerita hari ini. Saya dimasukkan ke ruang isolasi, Pak. Jadi saya kan nggak ngerti. Saya nggak ngerti, meskipun saya nggak tahu penyakitnya corona ini. Jadi saya dimasuk ke ruang isolasi kan, Pak. Saat di sana saya diobati lah, Pak. Nggak diimpus lagi, Pak. Nggak diimpus lagi saya di sana. Nah, terus? Diobatin lah. Jadi saya 2 hari sembuh, Pak, di sana. 2 hari saya sembuh. Terus? Jadi setelah sembuh kan, Pak, saya tanya lah. Kan zaman dulu kan, Pak, kalau sakit baik pulang kan, Pak. Iya, betul. Zaman kita. Zaman ini dulu lah. Jadi saya bilang lah, saya belum nggak tahu ini. Kok saya nggak dipulang-pulangkan, tak bilang. Saya udah baik loh, udah sehat. Lain pun tiap hari meriksa saya nggak adanya penyakit saya, sesak nggak ada, demam nggak ada, tensi pun bagus, semua bagus. Jadi saya kok nggak dipulangkan, saya bilang gitu. Terus apa jawaban mereka, Bu? Ibu positif COVID-19, kata dia. Loh, saya terkejut lah. Udah berapa hari, Bu, di rumah sakit Adam Malik dikatakan seperti udah itu? 20 hari. Baru dibilang ibu positif. 20 hari ibu diisolasi di sana? Iya, saya baru 20 hari saya bilang. Jadi, loh, dari mana jalannya saya kena COVID-19? Bilang, iya, makan aja lah obatnya ini. Terus, makan aja lah obatnya ini. Terus? Ibu sakit positifnya. Loh, kok lucu kali ya? Aku bilang, tapi anak saya semua negatifnya dari rumah saya. Sementara anak saya, cucu saya, keluarga saya itu, waktu saya di Tiara, anak saya, suami saya, megangi saya kamar mandi, kemana-mana. Kok semua orang tuh negatifnya keluarga saya, kok saya bisa positif? Saya bilang gitu. Itu pertanyaan. Saya gini loh Pak saya, Pak. Ya Bu ya, terus? Saya gini. Jadi saya ini kan Pak,
Kayaknya pun dalam ruangan semua itu dalam isolasi, saya yang paling sehat. Lainnya semua jerit-jerit lah, apalah, saya diem aja. Jadi rupanya, jadi saya disuap lagi lah Pak, udah ke entah kedua perdana berapa lah disuap lagi. Dia bilang gini, swab kedua. Lo ini kalau disuap lagi nanti berapa lama lagi nanti keluar hasilnya ini? Bu, kalau enggak 3 hari, 2 hari udah keluar lah Bu. Karena ini Ibu, yang kedua ini dekatnya Bu, di gedung USU aja Ibu diperiksa. Oh syukurlah, kalau di situ bilang gitu. Ya Bu, betul. Rupanya enggak juga, kok lama kali. Saya telepon dokter. Dokter, selamat siang Pak Dokter. Mas siang. Pak Dokter jangan marah ya. Dan jangan bosan. Saya mau tanya loh Pak Dokter. Kok saya ini kok lama kali datang apanya hasilnya. Katanya di Medan aja. Katanya janjinya kalau nggak 2 hari 3 hari. Ya, kok nggak apa, kok nggak keluar hasilnya. Saya udah nggak sabar loh Pak Dokter. Saya nggak tahan di sini kalau gini caranya. Saya bilang gitu. Iya Bu, ya Bu. Masa lama kali. Sabarlah Bu, kuatkan semangat Ibu. Kuatkan. Berdoa Ibu biar supaya cepat keluar hasilnya. Hasil Ibu dibawa ke Jakarta. Loh. Tapi kan Pak Dokter bilang yang kedua di Medan aja. Mau dibawa ke Jakarta lagi. Saya bilang gitulah. Iya Bu, ya Bu. Lama kali saya bilang. Rupanya pas 28 hari keluar apa hasil saya itu negatif, Pak. Negatif. Jadi sudah berapa lama Ibu di rumah sakit Adam Malik baru dikatakan negatif? 28 hari. 28 hari. Dan selama Ibu di sana diperlakukan secara baik nggak, Bu? Baik memang, Pak. Terus terang lah, Pak. Saya nggak jelek-jelekan Adam Malik. Ya makanan, Pak. Roti, buah-buahan. Semua enak lah, Pak. Enak, Bu, ya? Senang. Baguslah pelayanannya Pak. Iya Bu ya. Cuma saya kena nggak betah Pak. Tiap hari saya buangi makanannya. Selain susu mah saya minum Pak. Karena kalau nggak saya minum susu itu kan nggak ada gizi awak. Oh mungkin Ibu juga memberontak karena Ibu melihat sih ada yang sakit-sakitan, ada yang sesak, tapi Ibu tidak mengalami seperti itu ya Bu ya? Nggak. Bisa ditanya Pak hasil penyakit saya di sana. Bagus semua. Sesak saya tidak ada. Makanya saya nggak percaya saya dibilang corona. Jadi setelah Ibu mempertanyakan itu kepada dokter, apa kata dokternya, Bu? Ya dokternya bilang gitu juga lah. Ibu nunggu hasil negatifnya aja katanya. Mudah-mudahan Ibu berdoa, semoga Ibu negatif. Saya pasti yakin, pasti negatif. Betul negatif, Pak. Betul negatif ya, Bu ya. Iya. Tapi Ibu, nama Ibu sudah heboh di Kota Pematang Siantar, Bu ya. Iya, makanya aku heran. Saya heran Pak, di sini heboh Pak. Saya di sana TikTok. TikTok ubur-ubur di sana. Saya nggak ada masalah, di sini heboh. Siantar heboh Pak. Saya TikTok ubur-ubur. Ubur-ubur. Nggak ada masalah. Berapa tahu? Ada dokter Sidurman Sinaga. Dia orang Siantar. Rumahnya di jalan apa? Lapangan bola. Oh ya, lapangan bola. Dia bilang gini, Bu, angkat dulu aqua itu. Pakai tangan kanan, saya angkat. Oh, bagus. Ini Pak orang Siantarmen. Mau angkat besi pun bisa, saya bilang gitu. Terus. Saya jangan dituduh penyakit corona, saya bilang. Jangankan aqua. Besi pun saya angkat. Ini anak Siantarmen ya Pak, saya bilang gitu. Ini ketawa dia setengah mati. Saking kesalnya lah Bu ya mungkin. Iya. Saking kesalnya dalam hati Bu ya. Tetapi menjadi pertanyaan saya bingung. Bagus kan Pak? Pak, terus terang ya Pak ya. Iya Bu. Daripada diisolasi, lebih bagus kita di penjara. Kenapa Bu? Coba ceritakan kenapa Bu? Kalau di penjara ini Pak, jam 9 dikeluarkan Pak. Kena awak cahaya matahari. Selama 28 hari Pak, saya nggak pernah tahu matahari. Sebaik saya dikeluarkan. Seperti kucing keluar dari karung saya Pak. Tengok matahari oyong. Bapak pikir. Tapi katanya corona sekarang ini Pak, kalau saya diisolasi, lebih bagus saya keluarkan isi perut saya Pak. Begitu, bunuh ya, diri saya kalau saya akan diisolasi. Cukuplah Pak saya yang mengalami seperti ini Pak. Oke Bu. Janganlah sampai orang Siantar ini kena seperti saya.
Oke Bu, saya mau bertanya bentar Bu, bisa Bu ya? Saya mau bertanya. Iya. Bu, bagaimana di rumah orang Ibu berapa orang Bu? Saya ini gini loh Pak, anak saya sudah berumah tangga semua. Ya Allah. Tolong. Tunggu Bang. Terpencet Ibu. Maaf, ya. Terpencet Ibu. Oke, saking semangatnya Bu ya, nggak apa-apa Bu. Iya. Bu, berapa orang? Saya nggak semangat, saya nggak bisa pulang dari Medan ke Siantar naik Maradep. Mantap Bu. Oke Bu. Ya. Saya mau nanya Bu. Ibu di dalam rumah berapa orang? Tinggal suami istri Pak. Tinggal suami istri, tapi suami Iya, Ibu negatif. Negatif. Semua keluarga saya sampai istri saya negatif. Kan Ibu yang menyiapkan katanya makanan untuk jualan untuk anak Ibu Bu ya? Iya. Tapi anak Ibu juga negatif. Negatif. Padahal Ibu menggunakan tangan pasti dalam menyiapkan makanan-makanan. Dan selama ini Bu juga sampai sekarang Bu, setelah Pemko melakukan rapid test ke jalan-jalan tempat Ibu jualan, tidak ada ditandakan memang mereka terkena gara-gara Ibu. Tidak ada sampai sekarang laporan dari Pemko. Jadi menjadi pertanyaan besar juga, benar nggak Ibu ini kena corona atau tidak ya? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Tapi buktinya Pak, saya jual nggak laku. Itu nanti kita bahas sesi berikut. Tapi sekarang ini Bu, setelah Ibu mendapat kepastian negatif, apakah pihak Pemko langsung menjemput Ibu atau membiarkan Ibu? Membiarkan, tidak ada Pemko kemari. Kan biasanya gini Bu, kalau memang setahu saya apabila korban COVID itu sudah sembuh, maka ambulans akan mengantar ke rumahnya, didampingi oleh tim gugus. Yang Ibu alami nggak ada Pak. Sampai sekarang Pak, sudah 17 hari saya di sini nggak ada tim gugus datang. Nggak ada Bu, sama pokoknya sekali. Dibiarkan sama pemerintah Kota Batang Siantar ini. Waktu saya kena positif Pak, ribut Pak. Setelah sembuh nggak dia goreng ributnya. Sekarang Pak, saya dibiarin Pak. Saya nggak bisa dagang. Coba. Ngeri Bu ya. Ngeri lah pokoknya Pak. Karena kalau ngeri kali Pak. Kami sekarang kayak terkucil kali hidup kami di sini. Kan kok saya lihat kan Bu, kadang-kadang kan ada, saya lihat di Pulau Jawa sana ketika korban COVID sembuh, maka pemerintah itu seperti senang karena mereka berhasil. Iya, nggak ada Pak. Nggak ada. Ini sama sekali Ibu ditelepon. Sama sekali nggak ada. Lurah juga nggak datang Bu. Lurah datang nggak ada memang. Nah, Lurah datang ngabari. Camat? Kalau camat nggak pernah ke rumah saya. Datang camat katanya, tapi nggak jumpa sama saya. Saya tak kemana lah itu Pak. Wali kota kita? Oh, wali kota kita lagi. Nggak mau tahu Pak. Nggak mau tahu. Capek kami Pak Wali Kota. Tolonglah kami Wali Kota. Kami nggak minta apa Pak Wali Kota. Bantulah kami bersihkan nama kami. Nggak ada Pak Wali Kota. Waduh, seharusnya kan dia harus menjadi garda terdepan dong Bu. Tapi kenapa jadi seperti itu? Karena tetangga kami loh itu Pak. Nggak jauh kampung kami sama kampung dia. Dekat Bu dia ya? Jalan Seram, kami Jalan Sikosari. Wah, tetangga kan dong, udah Bu. Tetangga terdekat itu. Iya, tetangga. Nggak ada kalau datang. Nggak ada Bu ya? Nggak ada. Jadi setelah Ibu keluar, hari-hari Ibu apa yang Ibu lakukan? Apanya Pak? Setelah Ibu keluar dari rumah sakit, 17 hari Ibu sudah menghirup udara segar matahari yang kata Ibu Oyong pertama. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan? Di rumah gitu? Ya, apa? Aktivitas apa yang Ibu lakukan? Ya gini lah Pak, mau jualan, nggak laku, duduk-duduk aja Pak, suntuk lah Pak. Kadang malam nggak bisa tidur Pak. Bangun pagi, nangis lah Pak, sedih ya kan Pak. Untung aja lah Pak, ada beras di rumah Pak, 2 goni. Gitu Bu ya? Kalau nggak semana lah kami Pak. Aduh, padahal Coba. Ibu, ya Bu, benar Bu. Cobalah Pak, pikirkan sendiri. Orang-orang lain yang dari, misalnya dari komunitas A, B, C, D, mendatangi Ibu nggak ada juga? Ada juga, kalau anggota Dewan Sam datang lah Pak, bak gula, bak beras. Gitu Cuma ada juga nya, nggak ngilang-ngilangkan. Satu orang. Tapi memang kondisi sangat memprihatinkan sekarang Bu ya, apalagi Ibu sekali ini sehat banget sih, kayak nggak orang sakit. Iya Pak. Kayak nggak orang sakit bener. Iya memang. Semangat. Bu Lurah pun telepon saya di sana positif, dia nggak yakin saya positif. Wih Ibu suaranya kayak orang sehat, memang
terus terang lah Pak. Dari mulai datang saya diperiksa dokter, semua nilai saya bagus. Nggak ada saya sesak, nggak ada saya apa. Dan sampai sekarang tim gugus Kalau orang tidak bisa corona diperiksa. Pak, sesak napas Pak. Tahu ya, paru-paru dirusak. Iya. Iya, ibu nggak ada merasakan itu? Nggak ada. Bisa diperiksa. Apa saya di anomali? Bisa diperiksa. Oke Bu, jadi menurut ibu lah, kenapa ibu dikatakan corona, COVID positif? Ada apa? Ya saya tidak tahu loh Pak. Ya saya tidak tahu. Kata itu corona, corona. Yang penting saya tidak. Gitu Bu ya. Tanpa sampai sekarang ibu masih dibuat bimbang dan tidak tahu kenapa ibu mengalami 28 hari diisolasi ya Bu ya. Belum tahu ibu penyebab aslinya Bu ya. Padahal ibu awalnya demam, hanya panas, biasa kena hujan Bu ya. Namanya pedagang keliling Bu ya. Iya. Dan suami yang teman-teman tidur ibu tidak positif gitu kan Bu kan? Enggak, negatif Pak. Kalau cucu saya yang umur 7 bulan negatif. Sementara itu Pak, waktu saya masih sakit demam, belum ke rumah sakit, saya nyuapin dia. Ibunya kan pergi jualan pagi. Oh iya, ibu saya itu, iya. Ya tanya masyarakat di Gang Demak ini, tanya Bu Lurah. Bu Lurah pun tahu saya ngenong-ngenong cucu saya yang bagi itu, orang ibunya pergi jualan pagi, jualan sarapan. Sebelum berangkat ke Tiara Bu itu Bu ya? Iya. Aktivitas ibu tiap pagi menyuapin cucu gitu Bu ya, mengasih makan Iyalah, cucu. Iyalah, kan ibunya pergi jualan sarapan Pak. Itu tidak kena itu gantian Pak. Negatif Bu ya? Iya negatif semua. Wah, kenapa ibu Makanya bisa heran saya bisa positif. Ibu positif lucu kan Pak? Lucu, ini lucu. Ini makanya itu lucu lah sekarang Pak, zaman sekarang ini. Lucu. Karena ya wajib, contoh yang kayak di Farel kan satu keluarga kena Bu. Anaknya juga kena kan, istrinya juga kena. Itu kan hal yang wajar, itu yang pertama kali. Tapi ibu sama sekali tidak terkena ya Bu ya, keluarganya Bu ya. Nggak ada yang kena Pak. Ini menjadi harus dibahas oleh tim gugus ya Bu ya, harus memberikan penjelasan oleh tim gugus. Minta tolong lah Pak. Iya ya Bu ya, nanti kita akan tolong menyampaikan kepada tim gugus. Tolonglah Pak sama Pak Daniel itu. Jangan waktu jeleknya Jawa kena. Tolonglah diselamatkan kami yang susah ini Pak. Gitu Bu ya. Iya. Oke baik Bu, nanti kita mungkin masuk kepada sesi kedua. Soal harapan-harapan Ibu kita akan bahas lagi soal dagangan Ibu. Tapi kita sejenak break Bu ya. Jangan kemana-mana, kita break sebentar Bu. Kita akan sambung lagi pada pembahasan berikut. Masih Ibu ya. Iya, ini mau balik ke Bapak Wahid. Belum, masih Ibu nanti. Masih Ibu. Lagi. Nanti Bu ya, kita break dulu, kita istirahat dulu. Masih Ibu ya Bu ya. Kita akan bahas di dalam soal dagangan dan harapan Ibu. Oke, terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Oke, kepada para pendengar Hetan News, itu tadi sekilas tentang Ibu Sutiem yang katanya positif corona hasil swab. Dia merasa tidak terkena corona, kenapa selama dia di Adam Malik, dia sehat saja, bahkan dia katanya tari TikTok. Menari-nari, ya kita nggak tahu mana, semoga Pemko atau tim gugus dapat memberikan jawaban. Tetap di IG Hetan News, kita akan kembali 5 menit lagi, kita akan membahas lebih dalam tentang harapan dari Ibu Sutiem yang saat ini sekarang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel IG Hetan News. Saya mengundurkan diri, kita ketemu 5 menit lagi. Bye.